Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk topik kali ini kita akan membahas materi terkait instrumen koloni kontak ya. Saya share screen. Jadi topik kali ini adalah terkait materi koloni counter ya. Untuk table of content untuk materi ini ya, jadi definisi ya. Definisi koloni counter ya, bagian-bagian, cara penggunaan, cara perawatan maupun kalibrasi dari alat koloni counter. Jadi alat koloni counter ini adalah suatu alat ya yang berfungsi untuk menghitung jumlah mikroba pada cawan Petri ya maupun media lainnya yang menggunakan sinar dan loop ya. Loop ini berarti kaca pembesar ya. Jadi ada sinar disertai dengan kaca pembesar ya. Jadi aplikasi koloni counter ini biasanya digunakan ya untuk uji mutasi bakteri ya, koloni bakteri E. coli maupun yang lainnya ya. Jadi untuk sebenarnya untuk koloni counter ini ya, serinya itu ya ada jenisnya ya. Ada yang otomatis maupun yang ada semi otomatis ya. Jadi untuk otomatis itu biasanya digunakan untuk perhitungan jumlah ya, yang sudah dilakukan secara otomatis dengan sistem komputerisasi ya. Sedangkan yang semi otomatis masih menentukan bakteri ya. Kemudian alat yang akan menghitung secara otomatis ya. Jadi untuk perhitungan koloni UL ini ya bisa memudahkan ya dan mempercepat ya proses karena dengan penggunaan LED ya dan kaca pembesar yang berkualitas tinggi ya. Jadi user bisa menandai koloni yang terdeteksi ya dengan penanda khusus ya. Terus di tampilan digital ya akan meningkatkan jumlah total ya. Jadi ada pointer ya yang bisa langsung menghubungkan koloni yang tersedia. Jadi ini ada pointernya ya. Jadi memang ada pennya tersendiri ya untuk mendeteksi adanya bakteri ya. Adapun dari prinsip kerja ya, jadi untuk prinsip kerja dari koloni counter ini ya, jadi koloni counter otomatis ini menghitung mikroba ya yang tumbuh pada cawan Petri ya setelah diinkubasi secara otomatis dengan bantuan spidol pen ataupun tombol hitung ya, karena adanya kaca pembesar pada LCD komputer ya, jadi bisa menghitung ya mikroba secara otomatis ya. Jadi dengan bantuan tombol hitung ya. Jadi ini adalah prinsip koloni counter yang otomatis ya. Kalau yang masih manual ya, jadi prinsipnya itu ya, jadi mikroba ya
secara otomatis bisa dihitung ya dengan bantuan pulpen ya ataupun tombol hitung ya. Jadi di dalam cawan Petri yang telah diinkubasi ya. Jadi dengan menggunakan kaca pembesar. Jadi maksudnya itu mikroba itu bisa dihitung otomatis ya yang ada pada cawan Petri itu dengan bantuan pulpen ya dari alat colony counter ya dengan bantuan kaca pembesar ya. Ya ini untuk bagian yang otomatis ini ya. Jadi otomatis ini ada tipe dari koloni counter otomatis ya. Jadi di sini sudah by komputerisasi ya. Jadi sudah ada saving data ya dan perhitungan otomatis ya. Jadi ada mouse-nya, ada tombolnya, ada layarnya ya dan ada badan dari alat colony counter ini ya. Jadi ini adalah alat langsung ya badan dari colony counter ini ya. Jadi yang bagian ini fungsinya untuk menghitung jumlah mikroba ya pada cawan Petri maupun media lainnya dengan jadi menggunakan sinar dan loop atau kaca pembesar ya. Sedangkan ini bagian dua adalah komputernya ya. Jadi ini adalah LCD ya. LCD ini akan menampilkan ya hasil perhitungan ya. Jadi ada gambar plate-nya dan hasil perhitungannya ya. Terus selanjutnya ada keyboard ya. Jadi keyboard ini adalah alat untuk menginput ya data ya. Jadi bisa berupa huruf, angka maupun simbol ya. Mouse-nya ya. Jadi mouse-nya ini berfungsi untuk menjalankan program dan perintah. Jadi fungsinya untuk mengklik ya program yang akan kita pilih ya. Jadi berfungsi untuk menjalankan program dan perintah dari pengguna ya yang telah diperintahkan oleh sensor gerak ya untuk menjalankan sehingga penunjuk dapat bergerak di monitor. Jadi sudah memilih secara otomatis dalam program itu ya. Nah, jadi untuk cara kerja koloni counter yang tipe otomatis ini ya, jadi kita otomatis menghidupkan dulu komputernya ya, dinyalain dulu, di-on-kan dulu komputernya ya. Setelah itu kita buka program pada komputer ya. Setelah on ya, telah memilih ya pada program komputer ya, jadi dipilih mode koloni counter ya. Setelah itu mau dimasukkan plat koloni counter itu ya, dihidupkan lampu pada alat koloni counter ya. Jadi setelah itu diklik count ya pada komputer ya. Setelah memilih count ini ada petunjuk untuk klik validasi ya. Setelah itu akan keluar hasil. Nanti di akhir kita akan klik save ya. Jadi di save untuk penyimpanan data. Jadi sebenarnya di sini kita karena namanya otomatis ya. Jadi kalau otomatis secara tidak langsung itu pekerjaannya lebih ringkas lagi ya. Jadi di sini hanya menyiapkan plate-nya ya. Plate yang akan dihitung jumlah bakterinya ya. Dihidupkan ya. Program komputernya dipilih modenya, dimasukkan ya, dinyalain, dimasukkan cawan ya ke dalam koloni counter itu ya, cawan Petrinya ya. Setelah itu dimasukkan, diinput datanya, hanya ngeklik aja ya, klik count, klik validasi, maka hasil akan keluar secara otomatis ya. Jadi tidak seperti yang manual ya. Kalau manual kan pakai ballpoint ya, jadi pennya itu yang digunakan untuk menunjuk di mana adanya koloni, lalu akan terhitung secara otomatis ya. Jadi pengerjaannya lebih ringkas ya dengan metode otomatis ini ya. Untuk perawatan ya, jadi penggunaan koloni counter ini jika sudah digunakan ya, maka alat dimatikan ya, dimatikan alatnya ya. Stop kontak ya, stop ini ya, stop kontak ya. Stop kontak ya. Kemudian dibersihkan ya dengan lap kering ya.
selanjutnya koloni counter di tempat kering dan bersih. Jadi maksudnya ditutup kembali ya setelah alat koloni counternya itu digunakan. Kalau tidak digunakan kembali, dimatikan ya, dibersihkan dari debu ya. Setelah itu ditutup kembali ya alatnya. Jadi ini untuk metode kalibrasi, ini kita mengerti aja ya. Jadi untuk setiap peralatan laboratorium itu ya memang dilakukan adanya kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu digunakan untuk menjaga akurasi ya, tingkat ketelitian dari suatu alat ya. Jadi kalibrasi itu biasanya dilakukan yang minimal setahun sekali. Jadi memastikan bahwa alat itu masih berfungsi dengan baik ya. Ini kita cukup mengerti aja ya untuk cara kalibrasi karena nanti praktikumnya hanya sampai ke cara penggunaan ya. Jadi di sini untuk kalibrasi itu dilakukan dengan menghimpitkan skala mikrometer ya, objektif dan okuler pada pembesaran diinginkan ya. Skala ke 0 garis pertama ya, kedua mikrometer itu disimpulkan menjadi satu garis, lalu dilihat pada skala berapa ya, skala berapa kedua jenis mikrometer itu bisa bertemu dan berhimpit kembali. Jadi dari hasil itu dapat diketahui satu satuan panjang ya pada skala mikrometer okuler ya berdasarkan jumlah skala kecil ya mikrometer objektif yang berada di antara garis berhimpit ya. Jadi adik-adik bisa mencari ya, mungkin searching di online ya, mungkin video cara kalibrasi peralatan ya, karena nanti pada praktikumnya hanya sampai ke cara penggunaan alat. Ini ya untuk koloni counter yang mode otomatis ya. Ya, sedangkan yang koloni counter ya, yang mode atau jenis semi otomatis ini ya. Jadi ini alat ini yang nanti akan kita praktekkan ya. Jadi untuk prinsip kerja alat ini ya, jadi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ya, untuk mempermudah perhitungan koloni yang sudah tumbuh pada cawan Petri ya. Cawan Petri yang telah diinkubasi dengan bantuan kaca pembesar ya. Jadi di atasnya ini adalah loopnya ya, kaca pembesarnya. Jadi otomatis yang dihitung di sini ada jadi energi listrik baru menjadi cahaya ya. Untuk bisa melihat dan menghitung koloni ya pada cawan Petri. Setelah diinkubasi ini maksudnya bakterinya itu sudah tumbuh ya karena telah diinkubasi. Jadi koloninya sudah ada ya, karena kalau belum diinkubasi koloninya itu tidak akan tumbuh, bakterinya belum tumbuh ya. Jadi dengan bantuan di sini loop atau kaca pembesar ya. Jadi ini ada beberapa bagian ya untuk koloni counter ini ya. Jadi bisa dilihat ya tombol-tombol atau poin yang dari alat koloni counter ini ya. Ya, jadi ada tombol reset ya, R di sini jadi mengatur tayangan indikator hitung dalam keadaan nol ya. Ya, jadi dinolkan atau dizerokan ya. Terus ada dua tombol mode M ya. Di sini mengatur cahaya dan warna pada wall pluggle disk ya. Di sini terus selanjutnya itu ada LED display ya. Jadi menampilkan angka koloni yang terhitung ya. Jadi ada tampilannya angka koloninya di display ini ya. Kaca pembesar ya, magnifier ya. Jadi untuk mempermudah penglihatan saat menghitung koloni ya di sini ya. Cukupnya di sini ya. Terus marking pen probe ya di 5 ya, jadi pennya ya sama dengan bolpennya ya. Penanda sebagai alat penghitung koloni ya. Terus 6 ini di sini ya, di sini wall pluggle disk ini untuk meletakkan cawan Petrinya ya. Terus ada 7 itu knob sensitivitas ya, jadi mengatur kepekaan koloni counter ya dengan memutar ke kiri dan ke kanan. Ini putarannya nanti ke kiri dan ke kanan untuk tingkat sensitivitasnya ya.
8 itu ada saklar bip ya. Di sini tombol perhitungan, jadi akan berbunyi bip 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 ya pada saat diletakkan pada koloninya ya. Itu akan terdengar bunyi bip ya. Terus ada tombol on off-nya ya, tombol on off-nya di belakang ya. Ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan koloni counter ya. Terus ada cawan petri ya, cawan petri ya di sini ya, nanti ditaruh cawan petrinya. Di sini adalah cawan petri ini akan dihitung jumlah koloninya ya. Ya, jadi untuk cara kerja ya, cara kerja dari alat koloni counter ini ya, semi otomatis ya. Jadi menghubungkan stop kontak dengan sumber energi ya. Setelah itu dinyalakan ya alatnya ya dengan menekan tombol on ya yang di belakang tadi ya, di poin berapa tadi ya, di poin 9 ya, tombol on off-nya ya, jadi di-on-kan alatnya ya. Setelah itu selanjutnya di reset ya, reset indikator hingga menunjukkan angka 0. Jadi di reset itu supaya angkanya dinolkan dulu ya, karena biasanya akan muncul angka ya. Jadi dinolkan dulu ya. Jadi belum ada hitungan ya. Jadi di reset ulang menjadi 0 dulu ya. Setelah itu selanjutnya kita atur cahaya ya dan background dengan menggunakan tombol M ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ada tombol ya. Jadi tombol M itu mengatur cahaya dan background ya. Tapi untuk koloni counter itu, peralatan itu nanti sesuai dengan tipenya ya, model dan tipenya. Jadi masing-masing model dan tipe itu ya mungkin ada yang berbeda sedikit ya, tapi ya tidak berbeda jauh-jauh amat ya, karena masing-masing tipe alat atau jenis alat itu biasanya ada sedikit yang berbeda cara kerjanya, tapi sebenarnya untuk fungsinya sama ya. Terus selanjutnya ya, jika ini menambah kecerahan pada saat display menampilkan huruf L ya, like, akan ada angka nilai kecerahan yang diatur dengan tombol panah atas di samping display. Jadi di sini bisa mengatur kecerahan, supaya koloni itu lebih mudah untuk terlihat ya. Jadi diatur ya dengan tombol panah atas bawah ya, samping display ya. Selanjutnya, jika ingin merubah warna dasar ya pada saat display C ya, lalu tinggal atur ya warna dengan menggunakan tombol panah atas bawah ya. Ini jadi yang bisa kita atur itu ya kecerahan sama warna dasar. Jadi warna dasar itu bisa berubah ya. Jadi nanti hanya diatur ya warna dengan menggunakan tombol panah atas maupun bawah. Nanti disesuaikan jika ingin merubah warna dasar itu ya. Setelah itu buka tutup cawan petri ya, lalu diletakkan pada alat kolonikon ya. Jadi cawan petri yang berisi koloni bakteri ya yang akan dihitung di atas meja ya, yang dilengkapi dengan skala. Jadi ini ya, dibuka ya, lalu diletakkan pada alat kolonikon ya. Jadi dihidupkan tombol hitung ya, untuk menghitung ya dengan menekan ujung pencon ya ke gelas penutup flat sehingga memberikan signal dan mengubah angka di count indikatornya ya. Jadi setelah diletakkan ya alat kolonikon ini ya, lalu tombol hitung itu dinyalain ya atau dihidupkan ya. Jadi dengan menekan ujung pencon ke gelas penutup. Jadi di mana ada koloninya, terlihat koloni itu di ujung pen ya, jadi pulpennya itu ditekan sampai
dengar bunyi bip ya. Nah, jadi di sini memberikan sinyal ya dan mengubah angka di koloni indikator ya. Jadi untuk membantu ya melihat koloni itu bisa dilihat melalui kaca pembesar ya. Jadi kalau misalnya koloninya kurang nampak ya, kurang terlihat atau sangat kecil ya, jadi di situ ada kaca pembesar ya. Jadi bisa menggunakan kaca pembesar untuk memperjelas atau mempermudah untuk melihat koloninya itu ya. Setelah itu ya, koloni bakteri yang dihitung adalah yang terpisah dari dalam kotak ya. Jadi ada apa ya? Yang dihitung itu yang didekatkan yang terpisah ya. Jadi ada jarak masing-masing ya. Dari koloni 1, koloni 2 dan yang lainnya. Jadi mungkin nanti akan bisa memahami nanti pada saat praktikum ya. Jadi penggunaan alatnya nggak terlalu rumit ya. Jadi mungkin dengan melihat video nanti bisa memahami ya dari penjelasan ini ya. Jadi yang dihitung itu adalah koloni bakteri ya yang terpisah ya. Jadi ada memang terlihat koloni ya, memang ada yang kecil, ada yang sangat kecil, ada yang ukurannya itu beragam ya, ada yang besar ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu ya itu kalau agak kurang terlihat bisa menggunakan kaca pembesar itu ya. Ya, jadi apabila alat sudah digunakan ya, jadi setelah alat telah digunakan, perhitungan udah selesai, ya udah berarti langsung ditekan tombol off ya, dimatikan ya, terus dicabut dari stop kontak ya. Berarti alat itu kalau misalnya proses perhitungan sudah selesai ya, menghitung koloni sudah selesai, maka alat langsung di off-kan aja dan dicabut dari stop kontak gitu ya. Untuk cara perawatan ya dan kalibrasi ya, jadi alat ini setelah digunakan ya, jadi perhitungannya penggunaannya itu apabila sudah menghitung berarti dianggap telah selesai ya, dimatikan ya. Jadi untuk perawatannya apabila alat sudah digunakan ya, alat koloni konter sudah digunakan ya, jadi sebaiknya dibersihkan ya dengan lap kering ya. Jadi membersihkannya dari sisa-sisa debu ya yang nempel pada peralatan ya atau alat koloni konter ini ya. Setelah itu, setelah digunakan, kalau misalnya ada penutupnya berarti ditutup kembali ya. Jadi kondisi alat tetap dalam keadaan bersih ya. Mungkin ini untuk cara kalibrasi ya. Cara kalibrasi dari koloni konter ya. Jadi pertama menghidupkan alatnya ya. Kemudian diikuti instruksi ya penggunaan operasi alat ya. Selanjutnya menekan ujung spidol ya sejumlah 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan 25 kali ya. Lalu untuk melihat hasil bisa diperiksa pada bagian layar digital ya. Hasil kalibrasi diperoleh dari hasil yang ada di layar ya. Harus sama dengan hasil dari penekanan jumlah spidol ya. Kan ini ada perhitungannya ya. Dari tuliskan ada 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 ataupun 25 kali. Jadi misalnya untuk melihat ya, harusnya banyaknya penekanan ya, ujung pennya itu ya, misalnya kalau 5 kali atau 10 kali, berarti di layar juga ya, harus sama dengan hasil penekanan. Jadi kalau 5 kali harusnya di layar itu muncul 5 kali, kalau 10 kali berarti di layar munculnya itu 10 kali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin untuk
lebih paham lagi ya untuk materi kalibrasi, mungkin bisa searching ya materi ataupun video terkait kalibrasi alat colony counter ya yang metode semi otomatis ya. Ya, jadi sebelum kita melihat video ya, mungkin saya masuk ke kesimpulan dulu ya. Jadi sebenarnya alat koloni counter ini adalah alat yang berfungsi untuk menghitung koloni bakteri ya yang tumbuh ya pada media yang sudah diinkubasi ya dengan bantuan kaca pembesar ya. Jadi kalau yang otomatis ya ini menggunakan sinar dan loop ya. Jadi untuk jenisnya di sini ada dua ya. Ada yang otomatis dan ada semi otomatis ya. Kalau yang otomatis perhitungannya sudah by komputer ya, secara otomatis ya melalui sistem komputerisasi ya. Sedangkan yang koloni counter dengan mode semi otomatis ya, jadi perhitungan dengan cara menyentuhkan bakteri yang tumbuh ya. Kemudian alat akan menghitung secara otomatis. Jadi pennya itu ditekan pada koloni, nanti akan muncul angka di display alat koloni counter itu. Itu ya. Mungkin sumber bacaan ya. Mungkin kita masuk dulu ke topik ininya ya. Video yang berkaitan untuk alat koloni counter ini ya. Jadi kita lihat sekilas ya, tidak usah lama ya. Ini coba kita lihat ya terkait analisis total plate count dengan koloni counter ya. Jadi ini prepare dulu ya untuk persiapan ini ya sampelnya ya. Ya, ini menyiapkan. Jadi ini masih tahap ya persiapan. Jadi ini masih prepare sampel ya, jadi memindahkan ya sampelnya ke tabung ya. Bisa percepat saja ya. Instruksinya kita melihat penggunaan koloni counternya ya. Jadi diambil 1 ml larutan. Ya, jadi ini proses pengenceran ya.
pindahkan lagi ya, ini proses pengecaran. Jadi memindahkan ya ke media ya, sesuai dengan pengecaran yang tadi ya. Tadi udah diencerkan masing-masing dari pengecaran ini dipindahkan ke MP3-nya ya. Ini pembakaran itu fungsinya sterilisasi ya. Tapi harus didinginkan dulu ya sebelum digunakan kembali. Ya, setelah itu diintubasi ya 30 derajat Celcius selama 24 jam. Ini dimasukkan ke dalam alat inkubator ya. Ini setelah 24 jam ya, sampelnya diambil ya. Ya, jadi ini bakterinya sudah tumbuh ya, ini di itu. Ini sesuai dengan cara masing-masing ya, tadi. Ini koloninya sudah tumbuh ya, jadi koloninya itu dapat diamati secara visual ya. Jadi berupa angka ya dalam koloni per mililiter atau per gram atau koloni per 100 ml. Ini udah menggunakan alat otomatis ya, karena sistemnya sudah komputerisasi. Ya, ini dimasukkan alatnya ya ke cawannya ke alat. Ya, dinyalain lampunya. Dia akan terlihat di sini ya. Udah otomatis ya. Ya, jadi klik validasi sesuai tadi yang disebutkan ya. Klik validasi, nanti hasilnya akan keluar. Ya, seperti datanya udah kalau seperti datanya udah keluar dan tersimpan. Ya. Jadi tadi ada 4 pengenceran ya, jadi cara kerjanya sama aja sama yang tadi ya. Jadi ini karena ada 4 pengenceran ya, ikon dia akan menghitung ya. Terus validate ya, setelah itu menyimpan data ya.
Ya, jadi mungkin ini saja ya materi untuk koloni counter ya, baik yang semi otomatis dan otomatis ya. Mungkin untuk materi ini ya ada kuis ya. Ya, mungkin bisa mempelajari materi ya. Mungkin pertama itu apa fungsi dari koloni counter ya. Terus kira-kira apa hal yang harus diperhatikan ya pada penggunaan alat koloni counter ya. Maupun kira-kira kesalahan apa yang mungkin terjadi pada penggunaan alat koloni counter ya. Mungkin itu materinya. Selamat belajar ya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.